di depan hotel. Masih di depan hotel sendiri, Rangga masih terkejut dengan kedatangan Ari yang tiba-tiba saja nongol. Padahal Rangga sudah memblokir Ari, namun Ari masih saja menemui Rangga. Dan yang membuat Rangga tak menyangka adalah kedatangan Ari di saat yang tidak tepat, yaitu saat Ringo menjemput Rangga. "Ada apa? Apalagi?" tanya Rangga yang urung masuk dan masih berpegangan pintu mobil Ringo. Ringo pun keluar dari mobil. Gue mau minta maaf. Gue mau ngomong sama lo," ucap Ari yang membuat Rangga langsung menatap Ringo. Tapi gue..." "Ari, saya dan Rangga tidak seperti apa yang kamu pikirkan. Saya adalah menantu bapaknya. Anggap saja Rangga adik ipar saya. Lagi pula saya menyukai perempuan. Tenang saja," ucap Ringo yang entah kenapa membuat Rangga sedih saat mendengarnya. "Tapi saya juga dulu awalnya suka perempuan sebelum saya bertemu Rangga." "Santai saja anak muda. Sekalipun abang homo, pantang bagi abang merebut pacar orang. Rangga, kalau begitu kalian lanjut aja. Abang jalan dulu ya, oke?" Bang," ucap Rangga dengan pergelangan tangan yang ditahan oleh Ari. "It's okay, santai aja." Ya, mobil Ringo pun pergi. Ringo yang sedih dan kecewa itu memutuskan untuk pulang. Namun, rasa lapar yang sedari tadi ia rasakan sudah tak dapat ia tahan lagi. Ringo pun mau tak mau mampir ke warung lalapan yang semalam ia datangi bersama Rangga. Ya, tak lama kemudian Ringo pun sampai. Ringo pun turun dari mobil dan langsung masuk memesan makanan. Dan begitu memesan, "Ringo, Rida, syukurlah masih ingat aja." Tentu saja, siapa yang bakal lupa pada cover girl alias cewek populer di sekolah. Dan gak nyangka, lama gak jumpa makin cantik aja. "Bisa aja kamu gabung?" "Oh, tentu saja. Tapi by the way, gak ada yang marah nih ntar aku duduk sama kamu." "Kamu sama siapa?" "Sendirian aja, aku pulang kerja, kebetulan kantorku deket sini." "Oh gitu. Kamu sendiri? Kok sendiri juga?" "Ya gimana lagi, nasib jadi duda, kemana-mana sendiri aja." "Oh sorry." "Kenapa sorry? Santai aja. Kamu sendiri? Anakmu udah berapa?" "1 dan masih kelas 1 SD." "Oh, cewek or cowok?" "Cewek. Pasti cantik, mirip mamanya." "Bisa aja kamu. Anak cewek kebanyakan mirip papanya." "Oh iya ya. Kamu gak nikah sama si Fandi ketua OSIS kita kan?" "Oh, udah putus pas lulus." "Kenapa? Kalau gue tahu, udah gue tikung tuh." "Kamu ini, aku terpaksa putus karena aku dijodohin sama suamiku." "Oh, by the way, suami kerja di mana?" "Suamiku sebelumnya kerja di tambang." "Terus sekarang kerja di mana?" "Meninggal setahun yang lalu karena kecelakaan mobil saat bersama selingkuhannya." Seketika Ringo terdiam menatap mama muda yang dulu sempat ia naksir saat zaman-zaman di sekolahnya. "Permisi, pesanannya." "Oh iya mas, Ringo aku duluan makan ya," ucap Rida santai dan Ringo masih memperhatikannya. "Oh iya silakan." Rida, sorry, aku gak bermaksud." "It's okay, aku sudah ikhlas kok, mungkin sudah jalannya. Karena memang kita menikah bukan didasari rasa cinta, karena pilihan orang tua." "Iya Rida, aku mengerti perasaanmu. Dan by the way, apa saat ini kamu sedang dekat dengan seseorang?" "Kenapa? Jangan bilang kamu mau mendekatiku. Aku sudah hafal karena beberapa laki-laki yang ingin mendekatiku pasti menanyakan hal yang sama sepertimu." "Aku rasa itu pertanyaan yang wajar dan kamu hanya perlu menjawabnya." Yang selalu mau deket ya pasti ada. Tapi aku gak mau salah pilih untuk yang kedua kalinya. Karena aku harus memikirkan putriku juga." "Aku tahu itu." "Permisi mas, pesanannya." "Oh iya, makasih." "Abang," teriak Rangga yang menyapa Ringo dan membuat Ringo seketika terkejut ketika melihat Rangga yang masih bersama Ari makan di sini juga. Wajah Rangga pun seketika berubah ketika melihat Ringo duduk bersama seorang wanita cantik. "Rangga, Ari, mau makan juga? Sini gabung sekalian, abang traktir." Makasih bang,
kita nggak enak ganggu. Yuk nggak, ucap Ari merangkul pundak Rangga dan membawanya ke tempat duduk yang berbeda. Sedangkan Rangga hanya bisa menurutinya saja. Siapa Nggoh? Temenmu? Bukan, dia putra ex mertuaku yang sekarang tinggal di panti jompo yang kukelola. Karena disia-siakan mantan istriku. Apa? Ya, Ringo pun menceritakan sedikit kisah hidupnya pada Rida yang membuat Rida sedikit tercengang. Keduanya pun tampak asik mengobrol, bertukar pengalaman hidup sembari menikmati makan malamnya. Ya, dan dari jauh Rangga diam-diam memperhatikan Ringo yang terlihat sangat akrab dengan wanita cantik itu. Yang jujur membuat Rangga jadi merasa semakin cemburu. Dan sama cemburunya dengan cemburu Rangga pada Pak Jaya. Ya, Rangga yang sangat kesal itu mencoba mengabaikan Ringo dan fokus pada Ari yang kini sedang berusaha keras untuk mengambil hatinya. Gak, kamu pesan apa? Biasa? Ya, biasa. Ayam bakar yang paha sama jeruk hangat, ucap Rangga tersenyum pada Ari dan Ari membalas senyumnya. Mas, ayam bakar 2 ya, minumnya jeruk hangat 1, teh hangat 1. Siap. Ya, sembari keduanya menunggu pesanan datang, Ari dan Rangga pun mengobrol. Rangga, ya, lo beneran maafin gue kan? Iya. Rangga, maafin gue ya, gue terlalu emosi. Wajar, karena gue beneran sayang sama lo. Kan gue udah janji sama lo, gue gak akan selingkuh lagi sama cewek. Sejak saat itu, gue merasa bersalah sama lo dan gak mau ngulangin lagi. Dan gue bener-bener serius sama lo. Itulah makanya gue sedikit kesal saat ada cowok lain tidur di kos lo dalam keadaan gak pakai baju dan tidur di ranjang lo. Karena selama ini yang gue tahu, sekalipun teman-teman lo main ke kos lo, mereka gak pernah tidur di ranjang lo dan gak pernah berani nginep, hanya main aja. Dan itu membuat gue salah sangka dan salah paham. Dan salah gue gak mau dengerin lo dulu. Gue akuin gue egois. Tapi itu semua karena gue cemburu sama lo. Lo ngerti kan? Iya, ngerti. Aku juga minta maaf ya. Karena aku gak kasih tahu kamu dulu dan cerita soal Bang Ringo sama kamu. Karena aku juga baru mengenalnya dan mengetahui kalau dia mantan menantu bapakku. Jadi aku juga salah. Aku juga minta maaf. Kalau gitu, kita baikan ya? Ya, gue janji. Gue akan lebih dewasa lagi dalam menyikapi setiap permasalahan kita. Iya. Tapi jangan cemburuan ya. Cemburu itu wajar. Yang gak wajar adalah cemburu tanpa sebab dan tanpa penjelasan. Tapi sekarang gue yakin dan percaya dengan melihat Bang Ringo sama wanita itu. Gue percaya kalau Bang Ringo beneran suka perempuan. Ya, ucapan Ari itu seketika membuat Rangga menatap Ringo. Dan sialnya saat Rangga menatapnya, Ringo tak sengaja menatapnya juga, yang membuat Rangga seketika salting dan membuang muka pada Ari dan tersenyum padanya. Permisi, ayam bakar 2, jeruk hangat 1, teh hangat 1. Makasih mas, sama-sama. Ya, saat keduanya hendak makan, keduanya melihat Ringo dan wanita cantik itu hendak pulang. Ringo pun terlihat membayar ke kasir, lalu setelah itu menghampiri Ringo dan Rangga. Rangga? Iya bang, abang duluan ya. Iya bang. Ri? Iya bang. Ya, Ringo sempat menatap Rangga beberapa detik sebelum akhirnya meninggalkan keduanya dan pulang. Gak, nih lalapannya kesukaan lo, ambil punya gue. Thanks sayang, abis ini kamu nginep di kos kan? Iyalah. Kenapa kamu senyum-senyum? Kangen, sudah 3 harian gue sibuk, malam ini mau ambil jatah. Sama, aku juga kangen sama ini. Sayang, ucap Ari yang panik saat Rangga meremas jendolannya di bawah meja sembari menolehkan pandangannya ke kiri dan ke kanan. Udah belum? Aku bayar dulu ya. Gue aja. Bentar ya. Ya udah. Ya, di saat Ari mengantri membayar di kasir, HP Rangga berbunyi. Ringo mengirimkan pesan padanya. Seketika Rangga bergegas membuka pesan Ringo. Besok pagi-pagi, abang tunggu di ruangan abang. Abang pengen ngomong sama kamu. Seketika Rangga kaget. Entah Rangga harus senang atau sedih. Rangga senang Ringo menghubunginya lewat pesan meski Rangga masih penasaran apa yang Ringo ingin bicarakan padanya. Di sisi lain, Rangga juga sedih
karena sudah menerima Ari kembali. Ah, sudahlah. Rangga kembali positive thinking. Pasti Ringo mau ngomong membahas masalah kesehatan bapaknya. Lagi pula, melihat Ringo bersama wanita tadi, Rangga jadi langsung insecure. Karena saingannya kali ini tidak hanya bapaknya sendiri, tapi juga wanita cantik yang lebih masuk akal dibandingkan dengan seorang kakek-kakek. Rangga bersikap bijak. Rangga belajar untuk selalu setia pada Ari. Sayang, ternyata Bang Ringo sudah traktir kita. Dia udah sekalian bayarin kita tadi. Hah? Oh, syukurlah. Yuk. Ya, keduanya pun pulang menuju ke kosan Rangga. Tanpa Rangga sadari, jika dari parkiran Alfamart yang terdapat di samping warung lalapan, mobil Ringo seketika langsung mengikuti keduanya. Ya, Ringo sebenarnya tak langsung pulang. Ringo sengaja mampir ke Alfa hanya untuk sekedar membeli kopi, lalu diam di dalam mobil sengaja menunggu Rangga keluar dari warung. Ya, entah kenapa Ringo serasa belum puas dan masih saja penasaran pada Rangga. Meski jujur sekarang Ringo bingung karena seseorang wanita yang dulu sempat jadi idamannya di sekolah kini datang dengan status jandanya. Benar-benar sangat menggoda hatinya. Ya, mobil Ringo mengikuti di belakang motor Ari. Dan dari dalam mobil, Ringo memantau anak mantan menantunya itu yang kini terlihat berboncengan sembari memeluk Ari. Motor Ari tampak berjalan santai. Sepertinya keduanya sangat menikmati perjalanan pulangnya malam ini. Mungkin pemandangan ini sudah biasa keduanya lakukan ketika keduanya sama-sama pulang kerja. Ringo jadi iri. Ringo ingin mengalami rutinitas itu bersama Rangga. Ringo ingin merasakan menjemput Rangga sepulang kerja setiap harinya, menikmati suasana malam dan berakhir di hangatnya ranjang. Ah, sudahlah. Ringo cepat-cepat sadar mengingat Rangga milik orang. Ringo masih memantau, namun motor Ari berbelok ke kiri dan akhirnya mobil Ringo pun kini berpisah di persimpangan jalan. Di panti jompo. Ya, di panti jompo sendiri, malam ini Pak Jaya melihat sikap kakek Johan terlihat tak seperti biasanya. Cenderung pendiam dan tak banyak bicara. Tak seperti biasanya yang ramai, berisik, bawel, dan ceria. Dan terlihat malu-malu saja. Dan sikap kakek Johan itu membuat Pak Jaya jadi bertanya-tanya. Johan, kau kenapa? Kenapa kau diam saja? Tidak apa-apa. Memangnya apa yang kau nampak? Aku hanya melihat kau diam saja dari tadi. Apa kau sakit? Kakek Johan menggeleng. Apa kau lapar? Kakek Johan menggeleng. Lalu, kenapa kau tak banyak mulut hari ini? Tak ada. Aku hanya sedikit memikirkan sesuatu. Apa yang kau pikirkan, Johan? Ceritakan padaku, supaya sedikit meringankan beban pikiranmu. Ya, kakek Johan bingung bagaimana harus menceritakan dari awal. Tidak mungkin kakek Johan menjelaskan apa yang sudah ia lihat tadi saat Pak Jaya bersama Ringo di kamarnya. Johan, iya. Kenapa kau melamun? Aku rasa kau sedang kesambet. Dan aku rasa setan yang ada di tubuh kau harus segera dikeluarkan. Jaya, setan mana pula maksud kau? Aku bukan kerasukan setan. Tapi aku hanya sedikit banyak pikiran saja malam ini. Tapi untuk yang satu ini, aku tak mau cerita sama kau Jaya. Ini rahasia. Tentang Nenek Christine? Bukan. Tentang apa? Sudah kubilang tadi, aku tak mau cerita sama kau. Ucap kakek Johan dengan nada yang terdengar sangat berbeda dari biasanya. Dengan ekspresi wajah yang seolah tak mau dipaksa dan tak mau tertekan. Curang kau Johan. Dulu saja kau bilang padaku kalau kita di sini semua saudara. Di sini kita semua teman. Bahkan kau orang pertama yang mendekatiku saat pertama kali aku frustasi dan tak mau tinggal di sini. Aku bahkan sudah menerimamu sebagai sahabat karena aku sudah menceritakan kisah hidupku dan siapa aku sebenarnya pada kau. Tapi sekarang kau tak mau dan bahkan tak pernah bercerita tentang kau padaku. Jaya, bukan begitu. Kau curang Johan. Aku tak mau lagi berteman dengan kau. Ucap Pak Jaya berjalan dengan kursi rodanya ke kamarnya. Jaya, alamak, ngambek dia. Ya, kakek Johan pun yang merasa tak enak itu mengejar Pak Jaya ke kamarnya. Namun begitu Pak Jaya sudah sampai di kamarnya, brak. Ya, Pak Jaya menutup pintu kamarnya
dan menguncinya yang membuat seketika kakek Johan mengetuk pintu dari luar. Tok tok tok. Jaya, buka pintunya Jaya. Aku malah sama kau. Jaya, kenapa kau marah? Aku cuma tak mau cerita karena masalah yang tak penting. Jadi kau tak perlu tahu itu. Penting atau tidak, setidaknya sebagai sahabat akan tetap menjadi pendengar yang baik. Sekalipun itu hanya masalah receh. Alamak, kau makin tua makin kayak anak kecil saja. Kau juga, curang, egois. Hari ini kau tak seperti biasanya dan mendiamkan aku. Egois. Jaya, aku bukan mau egois. Tapi semua orang punya privasi masing-masing yang tak perlu harus diungkapkan pada orang lain. Oh, begitu. Oke kalau begitu, mulai sekarang aku gak akan tanya-tanya lagi urusan kau. Bahkan aku tak mau peduli lagi sama kau. Sana pergi. Mulai sekarang kau juga jangan pedulikan aku. Karena mulai malam ini kita bukan sahabat lagi. Alamak. Terserah kau sajalah. Pening palaku. Ucap kakek Johan yang pusing dengan sikap Pak Jaya lalu meninggalkan Pak Jaya sendiri. Di kos Rangga. Ri, nanti dulu. Aku mau mandi dulu ya, keringetan. Bodoh amat. Gue suka aroma keringet lo, bikin nagih tahu. Ih, bentar aja. Ya udah, gantian. Ya, Rangga pun masuk ke kamar mandi dan Ari membuka seragam barista dan celana panjangnya lalu melampirkan ke gantungan yang ada di belakang pintu. Lalu rebahan di ranjang Rangga. Namun begitu ia melihat HP Rangga yang sedang nganggur di atas meja, Ari yang penasaran itu pun seketika mengambil HP Rangga. Ya, Ari seketika membuka pesan WA Rangga. Dan ketika Ari membaca pesan Rangga, tak ada pesan mencurigakan di HP Rangga, kecuali pesan dari Bang Ringo yang belum Rangga balas. Besok pagi-pagi, abang tunggu di ruangan abang. Abang pengen ngomong sama kamu. Ya, entah apa maksud Bang Ringo menyuruh Rangga ke ruangannya besok pagi. Apa yang akan Bang Ringo omongin pada Rangga? Dan kenapa Rangga tadi tak langsung membalasnya? Ya, Ari tak mau terburu-buru dulu curiga. Ari tak mau membuat masalah dan memancing keributan di antara keduanya. Apalagi keduanya baru saja tenang dan baikan. Cekrek, pintu kamar mandi terbuka. Rangga terkejut ketika melihat Ari memegang HP-nya. Ari, sayang, tadi gue lihat Bang Ringo kirim pesan. Kenapa gak kamu balas? Oh, itu aku lupa tadi gak sempat balas. Tadi Bang Ringo ngechat pas kita mau pulang. Baru aja aku mau balas. Paling ngomongin masalah perkembangan kesehatan Bapak. Balesin aja, bilang aja oke Bang. Gitu. Hampir aja gue mikir macam-macam. Gue lupa kalau Bapak terapi. Nih, balas sendiri. Gue mandi dulu ya. Cups, ucap Ari mengecup pipi Rangga yang wangi sabun itu sembari menyerahkan HP Rangga. Rangga bernafas besar karena lega. Untung saja Ringo tak mengecatnya macam-macam. Rangga pun mencoba membalas pesan Ringo. Oke, balas Rangga singkat, namun Ringo belum membalasnya karena mungkin sibuk atau mungkin sudah tidur. Ya, Rangga pun meletakkan kembali HP-nya dan mencargernya. Dan sembari menunggunya, Rangga pun membuka handuk di bagian bawahnya dan mengambil CD dan memakainya. Namun, begitu sampai CD itu belum terpakai sempurna, teriak Rangga saat Ari yang baru saja mandi secepat kilat itu keluar dan menurunkan lagi CD Rangga. Ngapain pakai CD? Ari, teriak Rangga saat Ari mendorongnya ke ranjang dan ya, keduanya pun bercinta lagi. Setelah sempat bersih tegang, akhirnya keduanya bersatu kembali. Ya, jujur Rangga juga masih menyimpan rasa pada Ari cowoknya yang ia cintai. Tapi di sisi lain, pesona Ringo juga mencuri hatinya dari Ari. Ya, sebisa mungkin Rangga menahan perasaannya dan bertahan untuk orang yang jelas-jelas sudah ada selama ini bersamanya. Ya, kecupan dan gesekan lembut bibir Ari yang sudah beberapa hari ini absen, kini dapat Rangga rasakan kembali. Ya, Rangga selalu rindu kecupan Ari yang sangat memabukkan itu. Rangga menggulingkan tubuh Ari dan ganti posisi kini berada di atas Ari dan mengambil alih kemudi. Antara lidah dan bibirnya berlomba-lomba mengeksplor seluruh tubuh Ari sampai membuat Ari kelojotan.
Apalagi ketika lidah dan bibir Rangga sampai di kejamanannya. "Rangga, lo selalu bikin gue rindu," desah Ari yang selalu tak kuasa saat Rangga mengunyah batangnya yang sedikit bengkok ke atas itu. Ya, Ari yang tak tahan itu meraih kedua rahang Rangga, menarik kepalanya dan cups, lagi-lagi mengecupnya. Lalu Ari yang tak tahan itu menggulingkan tubuh Rangga ke ranjang, membuka pahanya lebar-lebar dan... "Ih!" teriak Rangga saat saliva Ari membasahi lubang bunga mataharinya yang beberapa hari ini kering dan tak disirami. Rasanya Ari dapat melepaskan dahaga lubang Rangga. Ya, Ari yang tak tahan pun dan melihat lubang Rangga yang kini sudah basah mengkilap siap pakai, kini lagi-lagi membalikan Rangga dan menelungkupkan tubuhnya lalu mengarahkan batang bengkoknya itu ke lubang Rangga. Ting! Suara HP Rangga berbunyi, tanda pesan masuk. Ari yang melihatnya pun mengintipnya dari atas meja. "Siapa, Ri?" "Bang Ringo." "Apa dia bilang?" "Nggak bilang apa-apa sayang, cuma kasih jempol aja." Ya sudah, abaikan. Fokus ke jempol raksasa kamu." "Siap." Set, set. Ya, dengan sekali dorong, lubang Rangga mampu melahap semua permukaan batang bengkok Ari dengan sempurna. "Sayang, selalu nikmat dan selalu bikin gue kangen." "Sama." Ya, keduanya pun memadu cinta seperti biasanya dan selalu nikmat. Namun, ada suatu hal yang mengganjal di hati Rangga saat keduanya bercinta. Dan justru rasa mengganjal di hati Rangga kali ini terasa membuat percintaannya bersama Ari terasa jauh lebih nikmat. Yaitu karena Rangga bercinta dengan Ari, namun di dalam otaknya membayangkan siapa lagi kalau bukan Ringo. Ya, Rangga pun merasakan nikmat yang berlebih saat membayangkan Bang Ringo yang mengevaknya. Jujur, Rangga merasa bersalah pada Ari karena merasa selingkuh hati darinya. Apalagi ketika mengingat wajah tampannya saat berdua di ruangan kantornya di panti jompo. Rasanya menambah kenikmatan malam ini, ditambah sodokan Ari yang cukup kencang menghantam bempernya. Semakin mendukung bayangan Rangga pada Bang Ringgonya. Ari sendiri malam ini merasakan ada yang berubah dari cowoknya itu. Terlihat lebih aktif, apalagi ketika Rangga menggoyangkan pantatnya memutar-mutar dan memblender batang Ari. Itu membuat Ari semakin senang dan semakin terpuaskan oleh Rangga. Malam ini Rangga benar-benar lebih hot dari biasanya. Sangat rugi jika Ari meninggalkannya dan akan sangat menyesal. Ya, awalnya memang Ari sempat ragu berpacaran dengan seorang laki-laki. Bahkan sebelumnya Ari belum bisa move on dari mantan ceweknya saat awal-awal berpacaran dengan Rangga, sampai Rangga akhirnya memergoki hubungan keduanya yang secara diam-diam. Ya, namun sekarang Ari mencoba serius dan mencoba setia dan tak mau mengecewakan Rangga lagi. Dan rasa sayang Ari pada Rangga kini semakin besar saja. Meski di luaran sana banyak sekali godaan cewek cantik yang selalu saja Ari temui. Tapi Ari selalu mencoba menahan diri untuk Rangga sang kekasih. Ya, permainan panas keduanya membuat bantal dan guling kini berjatuhan tak karuan. Sprei pun mulai berantakan hingga posisi Rangga kini sudah bergeser di tepi ranjang. Dengan kepala dan kedua tangan menjulur ke lantai, setengah jatuh namun tertahan oleh tangan Ari yang menahan dan masih mengenjotnya dari atas. Rasanya pemandangan pinggang Rangga yang ramping dengan punggung yang cukup berotot ditambah ekspresi dan sound Rangga yang dilanda kenikmatan itu membuat Ari sudah tak tahan lagi. Ya, ranjang Rangga berguncang hebat dan gah, luar biasa sayang. Love you. Kecup Ari pada pipi Rangga dan kini ambruk di atas Rangga. Love you too. Tidur? Belum, masih mau nambah lagi. Itu udah ngantuk. Bangunin ya, setengah jam lagi kita tempur lagi. Yakin? Yakin dong. Kasih waktu, si Otong istirahat sejenak. Sini peluk. Set. Ucap Ari kini tidur terlentang dan membawa Rangga masuk ke dalam pelukannya. Ya, Ari mengelus rambut Rangga dan Rangga bersandar sembari mengelus dada bidang Ari. Dan saking nyaman dan hangatnya pelukan Rangga di dada Ari sampai membuat Ari terlelap dan cepat tak sadarkan diri.
Ya, begitu Ari terlelap, Rangga mencoba mengambil tisu lalu kemudian membersihkan batang kekasihnya yang telah layu itu dan mengelap lubang belakangnya yang mulai keluar cairan lelehan milik Ari. Kemudian pergi ke kamar mandi. Setelah selesai membasuh ke kamar mandi, Rangga kembali menghampiri Ari dan kembali memeluknya. Namun, ketika baru memeluknya, Rangga baru mengingat pesan Ringo. Ya, Rangga membuka pesannya yang hanya sekedar jempol semata. Namun, ada satu hal yang mengejutkan ketika Rangga membuka status Ringo yang baru saja dia-update. Ya, Ringo mengupdate sebuah foto dengan caption, "View indah pagi ini." Ya, bagaimana Rangga tak terkejut dengan updatean status WA Ringo? Itu karena di foto yang Ringo upload menunjukkan view Rangga yang sedang tersenyum saat kejar-kejaran bersama Pak Jaya saat Pak Jaya hendak masuk kamar. Rupanya Bang Ringo belum benar-benar pergi tadi pagi setelah pamit padanya ada urusan mendadak. Dan ternyata ia masih sempat-sempatnya mengintip Rangga yang menemani Pak Jaya dan bahkan berani memfotonya secara diam-diam. Dan entah kenapa membuat senyum Rangga terukir di malam ini. Rangga tak mengerti mengapa Ringo mengupdate fotonya bersama bapaknya. Padahal di panti jompo terdapat puluhan lansia dan pemandangan lain di sana. Entahlah, yang pasti Rangga sangat senang sekali. Rangga pun menanggapi status WA Ringo. Namun di balik rasa senang, Rangga saat ini ada rasa yang mengganjal hatinya saat ini. Rangga memperhatikan wajah Ari yang kini sedang terlelap nyenyak di sampingnya. Rangga merasa berdosa pada Ari. Ditambah ingatan Rangga pada wanita tadi di warung lalapan, juga ingatannya pada kondisi bapaknya, membuat Rangga berpikir ulang. Akankah Rangga terus mengharapkan Ringo? Atau lebih mensyukuri apa yang sudah ada, yaitu Ari? Atau Rangga dapat memiliki keduanya dalam satu genggaman? Ah, terlalu jahat rasanya. Rangga yang pusing pun menarik selimut dan kembali menenggelamkan kepalanya di dalam ketek Ari. Dan keduanya pun tertidur bersama. Di panti jompo sendiri, di panti jompo sendiri, mobil Ringo baru saja sampai. Pagi ini Ringo amat semangat, apalagi ketika bangun-bangun tadi pagi, Rangga membalas pesannya dan menanggapi pesan statusnya. Ya, meski hanya sebuah emot senyum belaka, namun membawa dampak yang luar biasa untuk Ringo. Ya, entah kenapa rasa yang ada di dalam hati Ringo tak terbendung. Ringo tahu jika Rangga memiliki Ari, namun Ringo sudah tak tahan lagi ingin jujur pada Rangga dan berniat mengungkapkannya pagi ini juga. Itulah kenapa Ringo semalam menyuruh Rangga untuk ketemuan di ruangannya. Ya, setelah baru sampai, Ringo sudah ada tamu yang datang dan menunggunya dari tadi. Ya, tamu seperti biasa yang ingin menyumbang untuk panti dan juga melihat suasana panti dan juga melihat para lansia yang kebetulan baru saja sedang senam pagi. Ringo juga mengantar tamu itu sedikit berbincang-bincang dengan para lansia. Dan kebetulan Pak Jaya yang sempat ditanyai oleh beberapa tamu. Dan ada yang aneh saat sesi bincang-bincang. Entah kenapa, tumben-tumbennya kakek Johan terlihat berjarak dengan Pak Jaya. Padahal biasanya keduanya rapat lengket kemana-mana selalu bersama. Apa mereka ada masalah? Ah, sudahlah. Mereka kembali ke masa kecil. Ya, Ringo sudah tak sabar bertemu tamu spesialnya, yaitu Rangga. Ya, Ringo pun sabar menunggu sembari menemani tamunya berbincang-bincang dengan para lansia lainnya. Dan di sela-sela perbincangan, tangan Pak Jaya seketika meraih tangan Ringo dari kursi rodanya. Yang membuat Ringo seketika duduk berjongkok di samping Pak Jaya dan tersenyum padanya. Ada apa, Pak? Apa Bapak sudah sarapan sayur tadi? Sudah, tapi Bapak belum sarapan kamu, Ringo. Ringo banyak pekerjaan hari ini, Pak. Lalu, kapan kita bisa mengulanginya lagi? Pasti nanti kita akan mengulanginya lagi. Tapi, kenapa Bapak masih memakai kursi roda? Bukannya kata dokter, Bapak semakin lancar berjalan. Bapak sengaja, biar si Johan dorongin Bapak. Tapi rupanya, dari semalam sikapnya aneh. Kenapa, Pak? Mungkin kakek Johan sedang galau. Hibur saja dia. Sesama teman bukankah harus saling menghibur di kala susah? Ya sudah, nanti Bapak bujuk. Oh iya, bentar lagi Rangga kesini. Iya. Pak Ringo? Ya Pak. Bentar ya Pak. Iya. Ya,
Ringgo pun kembali menghampiri tamu dan mengantarkan tamu ke gudang logistik bersama Pak Kadir. Dan begitu sampai gudang, Pak Ringgo, ya sus, Mas Rangga menunggu di ruangan Bapak. Oh iya, Pak Kadir, tangani dulu ya, saya mau ke kantor. Siapa? Ya, Ringgo pun yang senang dan tak sabar mengungkapkan perasaannya itu seketika berlari menuju ruangannya. Dan begitu sampai ruangannya, Abang, Rangga, Ari, ya, Ringgo urung menyatakan cinta gara-gara Rangga datang bersama Ari.